hari ini gitu ya, kita tahu bahwa kehidupan yang terhubung sama Tuhan itu nggak terlepas dari namanya kehidupan doa, teman-teman. Nah, hari ini ketika kita tahu lah ya, maksudnya kayak orang Kristen pasti nafasnya tuh doa kayak gitu. Pasti kayak apapun yang lakukan gitu ya, sebelum lu melakukan segala sesuatu, bahkan even sebelum lu makan aja lu berdoa. Biar ikan yang lu makan tulangnya nggak nyangkut di tenggorokan, nggak bercanda ya. Tapi maksudnya lu tahu bahwa setiap momen dalam kehidupan kita tahu bahwa kita pengen Tuhan hadir, kita pengen Tuhan memimpin dalam kehidupan kita, teman-teman. Makanya kita menjalankan kehidupan doa itu. Nah, hari ini teman-teman kita nggak bahas kehidupan doa yang doa syafaat atau macam-macam doa yang lain. Hari ini kita akan masuk lebih dalam soal tentang fasting prayer, teman-teman, tentang doa puasa. Nah, mungkin seberapa dari kita yang sering dengar ya bahwa doa puasa itu dijalanin cuma buat pelayan, Ci. Atau mungkin kalau kita lagi ada event, kita doa puasa bareng-bareng tuh. Nah, teman-teman, ternyata doa puasa itu lebih dari sekedar kita beramai-ramai, teman-teman, untuk berdoa puasa. Nah, jadi ada satu arti dibilang bahwa doa puasa adalah sebuah bentuk penyerahan diri dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Dan pantang melakukan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Contohnya mungkin ya, kalau misalnya kita bilang kayak puasa tuh apa sih? Puasa nggak makan, nggak minum, hawa nafsu gitu. Di saat mungkin yang lain main game ML 12 jam, lu main game cuma sekarang lu puasa lah, ya udahlah gue nggak main ML 12 jam lah, gue main 2 jam aja gitu misalnya. Gue pakai 10 jam gue untuk menyembah Tuhan gitu kan, untuk baca Alkitab. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, tapi teman-teman yang harus kita tahu bahwa kita ngerti nih soal doa puasa. Oh, oke, penyerahan diri, kerendahan hati gue untuk Tuhan. Oh ya, gue mau Tuhan lebih lagi. Dan tujuannya hari ini doa puasa adalah untuk kita lebih terhubung sama Tuhan, teman-teman. Untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dibilang Ci, ya udah, kan doa aja bisa. Sebenarnya doa biasa kan bisa. Bilang, Tuhan pimpin gue dong, tunjukin gue, tuntun gue. Bisa teman-teman. Tapi hari ini di dalam kekristenan teman-teman, mungkin doa puasa itu bukan sebuah perintah yang tertulis di Alkitab. Tapi di Alkitab diceritakan bahwa setiap orang yang pengen lebih lagi, pengen kehidupannya lebih dituntun lagi sama Tuhan, pengen mengerti kehendak Tuhan, mereka berdoa puasa. Nah, ini mungkin ada beberapa motivasi gitu ya teman-teman. Nah, motivasi orang-orang ketika mereka berdoa puasa. Yang pertama mungkin misalnya kalau lu ngejalanin project gitu ya, ketika dalam kerjaan, oh lu pengen project lu berhasil. Sesuatu yang lu gumulin terjadi berhasil, teman-teman. Atau mungkin bisa melewati masalah dalam kehidupan atau pencobaan. Ya pokoknya apapun yang terjadi kehidupan gue, ya gue tetap doa puasa gitu. Nggak tunggu sebuah masalah atau pencobaan terjadi, gue tetap doa puasa kayak gitu mungkin. Terus ada juga orang-orang yang motivasinya ketika doa puasa bertobat, meminta pengampunan dari Tuhan. Oh Tuhan, gue udah banyak banget dosa, gue kayaknya nggak bisa diampunin gitu ya. Kayak gue berasa nih, ya lu berdoa. Ada orang-orang yang mengambil bagian untuk berdoa puasa juga. Terus ada lagi orang-orang juga yang mendekatkan diri sama Tuhan. Tadi yang gue bilang kayak pertumbuhan rohani, mematikan keinginan daging, lebih peka lagi sama suara Tuhan. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan pelayanan. Jadi banyak banget, kalau kita tahu gitu teman-teman ya, gereja GBI House of Prayer ini, kita bukan berdiri sendiri, tapi kita ada di dalam sebuah gereja namanya GBI Gatot Subroto, yang dipimpin ya pemimpin besarnya adalah Opa Niko gitu ya. Dan gue mau ingetin bahwa ada puasa gitu ya, doa puasa yang kita sama-sama jalankan gitu di GBI Gatsu jalankan, semua rayon, semua cabang menjalankan bahwa setiap Sabtu kita berpuasa teman-teman. Nah itu juga tujuannya apa? Untuk mereka mempersiapkan pelayanan. Nah ada lagi motivasi-motivasi yang lain teman-teman sampai di luar ini. Even kayak mungkin teman-teman hari ini yang kuliah, yang lu masih umurannya kuliah gitu ya. Lu pengen banget, Tuhan gue pengen banget nanti gue lulus SMA, gue tes di kuliah di kampus terbaik gitu ya, mungkin di luar kota, di Unpad atau mungkin di UGM. Tuhan gue lulus, gue masuk dalam kampus itu. Mungkin ada orang-orang yang berpuasa dengan motivasi seperti itu teman-teman. Mungkin ada juga yang mungkin hari ini kalian yang udah berumah tangga gitu, yang udah married. Oh Tuhan, ya gue mau tetap terus puasa biar Tuhan menyertai rumah tangga gue. Mungkin ada juga. Atau mungkin di sini yang single-single gitu kan. Tuhan gue belum dapet jodoh ya kayak gitu ya. Aduh Tuhan gue doa puasa deh biar gue dapetin jodoh kayak gitu ya. Jangan ketawa. Enggak bercanda ya guys. Enggak, maksudnya gue mau kasih tahu bahwa ya kalau memang itu sesuatu yang lu berasa lu butuh untuk doa puasa ya udah go. Nah ada juga mungkin orang-orang yang mungkin ya umuran kita kan yang di ibadah dua yang sudah mau mendekati umur-umur menikah gitu kan, yang mungkin pengen nikah gitu ya, udah persiapan nih, udah berapa bulan lagi gitu kan,
biasanya gitu ya. Bahkan kayak gue juga kadang bilang ke anak live gue yang kayak emang udah mau married gitu, gak usah dicari ya anak live si Caca siapa. Tapi intinya gue juga bilangin dan dia juga memang sama pacarnya untuk berkeputusan kayak, oh kita harus doa puasa sebelum nanti kita married. Kenapa? Karena kalau kita tahu teman-teman banyak banget orang yang ketika persiapan pernikahan gitu, ini gue gak lagi bahas sesi pernikahan ya, tetap doa puasa, cuma gue jelasin kenapa tuh orang berpuasa gitu ya. Karena kadang ketika lu mempersiapkan hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan lu bisa cekcok sama pasangan lu. Makanya kadang dua orang itu, wanita dan pria itu ya, wanita dan pria, mereka tuh sepakat untuk berpuasa. Karena mereka minta bahwa Tuhan sertain ya Tuhan, jangan sampai malah banyak banget kasus kan orang, saya kayak mungkin di salah satu di keluarga besar gue, jadi ceritanya tuh mereka mau nikah, tapi at the end ketika udah sebar undangan gitu-gitu terus gak jadi. Nah mungkin ada dari begitu banyak kasus, ada salah satunya itu yang gue pernah tahu gitu kan dari keluarga besar gue. Terus mungkin ada juga orang yang mau mempersiapkan pernikahan juga nih, nikah lagi ya. Nah pernikahan mungkin kayak gila ya biayanya gede banget gitu kan, kayak udah harganya udah selangit banget, lu malah cuma nikah ini doang gitu kan, nikah cuma di gedung pemberkatan, di restoran gitu, kayak harganya selangit banget Ci, kayak gitu. Kadang ada orang-orang yang juga mengambil doa puasa, kenapa sih? Karena kita percaya bahwa ketika mereka menabung, mereka bukan cuma sekedar saving duit, tapi Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara untuk mereka bisa nikah nanti. Nah kayak gitu, yaudah ya. Nah itu sekian lah, enggak belum, kita masih lanjut ya. Tapi hari ini teman-teman, bentar ya. Oke, kita harus mengerti bahwa doa puasa bukan tentang apa yang gue mau. Gue mau masuk kuliah, gue mau kerjaan terbaik, gue mau dapat pacar yang ganteng, takut akan Tuhan, seperti Tuhan Yesus bisa mengubah air jadi anggur atau apapun membangkitkan orang mati. Enggak teman-teman. Tapi kita berdoa puasa bukan untuk tentang apa yang kita mau. Tapi untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Even hari ini pun lu harusnya pengennya masuk kampus di Bandung gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bikin lu jadi kampusnya di Depok gitu ya. Ya udah, lu ngerti bahwa jawaban doa itu bukan soal apa yang lu mau dan sesuai dengan ekspektasi lu, tapi apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang harus kita samakan dulu nih ya teman-teman ya pemikirannya. Nah, lanjut lagi. Nah, kalau kita tahu teman-teman hari-hari ini gitu ya, dibilang kayak, gue ingat banget gitu waktu gue baca berita lah intinya tentang Amerika tuh ngebom ini ya, maksudnya melepaskan misil lah ke bangsa Iran. Gue tuh sampai kayak, gue ngeh gitu kan, gue ngeh banget bahwa oh kita lagi hidup di zaman-zaman yang terakhir. Dan hari itu ketika gue baca beritanya gitu ya, gue kirim share ke anak live gue gitu. Nah kita tahu bahwa hari-hari ini kita hidup di bukan akhir doang ya. Kalau mungkin dulu 2012 kayaknya berasanya itu udah akhir banget. Kita hidup di dari akhirnya akhir zaman. Jadi tinggal Tuhan datang, kita terangkat. Masalahnya ya tadi minggu lalu ya, ini nggak bahas lagi. Tapi hari ini teman-teman kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini nggak makin baik-baik aja. Manusia makin jadi yang hatinya ya dingin. Makin oh ya udahlah gue nggak perlu bantu Ivan, gue aja masih perlu dibantu. Manusia semakin dingin, kasih terhadap sesama semakin dingin. Dan dibilang apa? Bahwa bentar ya, kok jadi kemajuan. Oke. Kerohanian orang Kristen tuh bisa semakin rapuh teman-teman. Kalau kita tahu bahwa ada ayat yang dibilang bahwa yang terdahulu akan jadi terkemudian. Yang terkemudian akan jadi terdahulu. Jadi gampang banget untuk hari-hari ini tuh semua orang bisa kayak tiba-tiba, udahlah gue gak usah ibadah lah. Ngapain? Tuhan gak tolong. Atau mungkin hari ini kita berasa kayak gue udah ikut Tuhan dari lama Ci. Tapi gue gak ngelihat penyertaan Tuhan. Atau mungkin hari ini kita berasa bahwa ya udahlah, nggak perlu doa puasa. Tapi hari ini teman-teman, kenapa sih kita gitu ya gereja ini, kenapa Next Gen mengajar kita untuk doa puasa? Karena kita pengen hidup lebih lagi buat Tuhan teman-teman. Kenapa sih butuh untuk doa puasa teman-teman? Karena gini loh, ibaratnya tuh kayak lu lagi begging, lagi memohon sama Tuhan untuk Tuhan please pimpin hidup gua. Kayak ibaratnya lu hari ini gak punya nasi nih ya makan di rumah gitu, kayak gak punya. Pasti lu bakal minta temen lu gitu ya, kayak gue chat, Dit lu ada di rumah gak? Lu ada beras gak dikit? Gue pinjem. Pasti dong, lu kan begging sebegitunya karena lu tahu lu gak punya beras di rumah untuk besok lu makan. Sama, begitu juga dengan kehidupan kita. Kenapa sih penting banget untuk doa puasa teman-teman? Doa puasa bukan sekedar gini ya, Ci gak apa-apa lah gak diperintah di Alkitab. Tapi doa puasa itu adalah respon hati kita teman-teman, untuk kita lebih lagi mau ikut Tuhan.
Jadi hari ini toel kiri kanannya bilang, ayo mulai doa puasa. Oke. Nah aku mau ingetin nih. Tadi ibadah pertama Johnson bilang bahwa, ya sebenarnya ini benar sih. Gini ya, lu gak bisa cuma bilang, oh gue doa puasa tapi lu cuma puasa doang tapi lu gak doa. Misalnya gitu ya lagi ada event apa, aduh gue puasa nih kayak gitu kan. Tapi lu gak doa, lu gak mendoakan acara itu. Terus apa yang disebut dengan doa puasa teman-teman? Jadi hari ini kita harus tahu bahwa ketika lu berdoa puasa, lu harus berpuasa tapi lu berdoa juga. Buat apa lu berpuasa gitu ya? Ya kalau mungkin dibilangnya gini, ya semua orang juga tahu. Sekarang semua orang menjalankan puasa, iya gak? Intermittent fasting, apalah itulah ya pokoknya ya. Orang-orang juga tahu soal puasa itu. Bahkan mereka lebih hebat dari kita puasanya. Kalau hari ini mungkin kita biasa puasanya habis makan malam gitu ya, terus besok sampai jam 12 siang dong. Orang ada yang lebih, itu hitungannya 14 jam lah ya. Orang ada yang bisa puasa lebih dari kita. 18 jam, 16 jam yang gue tahu sih ya. Tapi gue nggak tahu, masa gue cuma tahu dari kabarnya. Nah terus lanjut lagi. Nah kalau mungkin kita berpikir bahwa puasa itu cuma sekedar makan atau minum, itu bukan teman-teman. Tapi ketika kita berpuasa adalah ketika kita menahan keinginan duniawi kita. Di saat nih kayaknya, mungkin ya contohnya kayak yang gue alamin kayak, di saat gue kayak, ya mungkin gue emang lumayan orang yang emosi banget gitu. Di saat gue udah kayak, teman-teman gue udah kayak tahu gitu, kayak orang-orang sekitar gue udah kayak aduh sabar Ci kayak gitu. Jadi kayak ngerti gak sih kayak lu tuh menahan keinginan daging lu, atau mungkin sorry tuh saya, lu pengen tampol tuh orang gitu ya, tapi lu gak lakuin itu. Lu karena lu lagi ya maksudnya bukan berarti abis itu lepas puasa lu nampol dia ya, tapi maksudnya adalah ya lu menahan keinginan daging lu kayak gitu. Ketika lu pengen main game, harusnya di detik tiap istirahat pertama, istirahat kedua, atau mungkin lu lagi senggang lu main game, ya lu pakai waktu itu untuk baca firman lebih lagi. Itu juga sama-sama, itu yang namanya doa puasa teman-teman. Nah hari ini kita akan belajar, oh ya mungkin ada satu statement. Ayo kita sama-sama baca ya. Oke. Yang cewek yang cowok baca dengan lantang. Oke. Ya. Ya oke, 1, 2, 3. Doa puasa bukan hanya tentang kita minta sesuatu dari Tuhan, tapi karena kita mau membangun hubungan intim sama Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi nyata, semakin nyata dalam kehidupan kita. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, kenapa sih kita perlu berdoa puasa, teman-teman? Yang pertama adalah untuk kita semakin lebih peka akan kehendak Tuhan. Tadi udah gue bilangin terus gitu ya, kayaknya kehendak tuh bisa diomongin dari tadi kayaknya udah 5 kali gue ngomong kehendak. Nah, di Ulangan 5 ayat 32 saya minta yang pria baca ini sama-sama 1, 2, dan 3. Kurang-kurang ya, cowoknya, ayo dong cowok gitu kan. Nah, enggak Cici enggak lagi neken ya, Cici bukan lagi memaksa kalian, tapi ayo dong, ini kan firman Tuhan kan. Kayak gue jadi kayak lagi bercanda ya. Nah intinya adalah ayo baca dengan lantang karena ini kebenaran firman Tuhan. Kalau lu baca loyo-loyo kayak gitu, lu aja bisa baca komik dengan semangat. Jadi si ini kayak gitu kan. Ayo mari sama-sama kita baca, apalagi yang cowok gitu ya. Ini gue bukan menekan cowok sekali lagi, tapi ayo bacalah dengan lantang dan serius, oke? Yang cowok 1, 2, 3. Nah, oke. Terima kasih yang cowok. Nah, teman-teman, tadi kita baca ya bahwa maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, teman-teman. Hari ini kita ngerti bahwa doa puasa emang pasti akan menekan hal-hal yang kayaknya aduh gue udah biasa lakukan itu, gue udah kayak terbiasa. Jadi nggak bisa kalau gue harus gue harus push diri gue untuk gue gak makan. Atau mungkin untuk gue stop main gitu kan. Untuk gue stop melakukan keinginan yang gue pengen gitu. Atau mungkin misalnya ya gak tahu ya zaman sekarang apakah masih main warnet gitu ya. Dulu gue inget banget kalau angkatan gue tuh kayak suka banget main ke warnet. Pulang sekolah ke warnet kayak gitu. Apapun yang cewek yang cowok. Nah teman-teman hari ini dibilang bahwa jangan lo menyimpang ke kanan ke kiri. Hari ini kalau kita ngerti soal doa puasa. Ayo benar-benar matikan kedagingan kita teman-teman. Bahkan Tuhan bilang jangan nyimpang ke kanan ke kiri. Jangan mau lakuin apa yang lu mau. Kan lu mau Tuhan menuntun, lu mau melihat kehendak Tuhan kan. Ayo berjalan bersama Tuhan. Dan ini gue tulis ya, makanya kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita bisa salah, kita bisa tersesat. Sorry to say, banyak gak pernikahan-pernikahan, bukan cuma di Indonesia ya mungkin. Tapi di seluruh dunia ini, banyak banget orang yang nikah. Mungkin dulu sempat ada yang sharing juga, nikah cuma gara-gara komunikasinya gak baik, terus cerai. Banyak gak teman-teman orang yang mengikuti kata hatinya.
yaudahlah gue udah gak suka, gue tinggalin aja. Oh gue udah gak ini, tinggalin aja. Gue gak suka, yaudah gue gak mau lagi. Banyak gak orang-orang yang akhirnya mengikuti kekuatannya dia, memakai kekuatannya sendiri dan akhirnya dia salah dalam memilih keputusan dalam kehidupannya. Seringkali pernah gak sih lu milih salah potong rambut? Ya elah salah, sebulan nih rambut gue numbuhnya tunggu. Banyak gak orang salah memilih, ya ini bukan berarti doa puasa harus pas potong rambut ya, gue gak lagi ngomong itu. Tapi intinya adalah dalam kehidupan setiap orang, ketika lo make decision hal yang penting dalam kehidupan lo, pasti lo akan bawa dalam doa itu dulu. Jadi hari ini yuk mau sama-sama gak kita ambil bagian untuk sama-sama berdoa puasa. Oke? Yang kedua, untuk kita, kecilan banget gak guys? Ya udah kalau nggak bisa kayak Angel biasa, jadi buka handphone, lu zoom out nih PPT gue pakai handphone lu biar lu bisa lihat ya. Nah hari ini yang kedua adalah untuk kita mengalami kemenangan bukan untuk diri kita pribadi saja tapi untuk orang lain juga. Di ayatnya di Ulangan 5 ayat 33 yang wanita siapkan suara kalian untuk membaca 1, 2, 3. Haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Oke, ada satu ayat lagi di Yesaya 58 ayat 6 sampai 7. Yang 6-nya cowok, yang cewek, yang 7-nya cewek. Ya, oke. Sama-sama yang cowok 1, 2, 3. Dan melepaskan yang cewek. Oke, sedikit evaluasi mungkin yang cowok nih ya, walaupun saya melihat populasi kalian sedikit, tapi jangan kalah sama yang cewek ya teman-teman. Yang cewek aja dengan nada biasa kayaknya udah terdengar suara mereka gitu kayak udah ini. Kan cowok suaranya lebih ini ya kayak lebih geter ya apalah gitulah gue gak ngerti lah ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya pokoknya lebih kayak ya gitulah ya. Nah jadi ayo mari sama-sama gitu ya, ini kita mengevaluasi sedikit. Ayo yang cowok juga baca. Bacanya tuh jangan kayak ya baca sih cuma kayak bukan berpuasa yang kukehendaki, bukan kayak gitu. Baca tuh dengan segenap hati tuh, bukan berpuasa yang, bukan, enggak ini terlalu kencang emosi gue. Bukan berpuasa yang kukehendaki kayak gitu ya. Aduh jadi, nah oke lanjut. Nah dibilang bahwa bukan, nih di firmannya dibilang bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali ibaratnya tuh sesuatu yang mengikat teman-teman. Dan dibilang ini, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah hari ini kita juga dengar ya, supaya engkau, kita semua yang di tempat ini, memecah-mecah rotimu, roti itu bicara soal berkat ya teman-teman. Bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Teman-teman di firmannya dibilang bahwa cuma kalau dilihat keuntungannya buat kita, itu cuma soal berbicara soal roti. Tapi di ayat selanjutnya tuh panjang banget untuk tentang sesama. Teman-teman hari ini ketika kita berdoa puasa, kita bukan cuma sekedar akan lebih peka doang akan kehendak Tuhan. Tapi yang kedua adalah untuk kita mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu bukan cuma buat kita, buat orang di sekitar kita juga. Buat orang lain juga, bahkan orang-orang yang mungkin lu gak kenal saat ini. Nah, di ayatnya kan dibilang tadi ya di Ulangan 55 ayat 33 dibilang ini, segenap jalan yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi teman-teman hari ini kita gak bisa cuma sekedar taat, kita cuma sekedar setia, tapi kita harus benar-benar hidup apa yang menjadi, kita harus jalani dan kamu harus hidup supaya apa? Supaya keadaan hidup kita baik di tanah di mana Tuhan taruh. Di hari ini mungkin lu yang dimanapun lu berada, atau mungkin yang teman-teman online di rumah, ayo mari sama-sama juga kita berdoa puasa bukan untuk sekedar ya tadi, cuma oh ya untungnya buat gua doang, tapi untuk sesama juga teman-teman. Nah seringkali gitu ya, doa puasa itu gak bicara soal cuma ketika lu doa puasa, oh terbuka jalan keluar. Tapi kadang ketika lu berdoa puasa, kekuatan dari Tuhan itu pun juga jadi jawaban teman-teman. Ketika lu menghadapi masalah dan lu bisa menghadapi masalah itu bahkan sampai nanti akhir, itu kekuatan juga dari Tuhan dan itu juga jawaban dari doa puasa kita teman-teman. Dan hari ini kalau kita ngalamin kemenangan, kita ngalamin jawaban, itu bukan cuma buat hidup, buat diri kita doang. Sometimes kita adalah juga
jawaban buat orang di sekitar kita. Nah contohnya kayak doa puasa apa sih sebenarnya? Ketika lu doa puasa gitu ya, lu berusaha, misalnya mungkin teman-teman yang, ya gue gak tahu ya, mungkin dan dagang sendiri gitu ya. Ketika lu berdagang, lu pasti punya keuntungan dong. Misalnya dari, ya mungkin keuntungan lu 100% ya. Pasti gak mungkin dong 100%nya lu pakai, pasti kayak 10% buat untuk perpuluhan, untuk apa, untuk persembahan, bla bla bla. Nah, tapi pasti ada sebagian persen di mana lu pakai untuk memberi orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang lu tahu, ya contohnya nih ya, kalau misalnya lu kayak kepancoran, pasti lu ngeliat tuh orang yang minta-minta gitu kan, kayak anak kecil bawa adeknya, gendong-gendong, gue kayak, aduh udahlah kasih lah kayak gitu. Kadang adek gue, Cici ada duit gak kayak gitu, pasti kayak ada hal yang kayak, lu pasti udah siapin itu, dan lu akan berikan itu untuk orang yang gak mampu. Nah teman-teman, kalau berbicara soal kemenangan, yuk mari hari ini, kalau hari ini lu terima berkat yang begitu banyak dari Tuhan, bukan cuma lewat dari lu bekerja doang, mungkin dari nyokap bokap lu, yang sekolah, yang kuliah. Ayo jangan sampai berkat yang Tuhan kasih itu cuma lu pakai buat keuntungan lu sendiri doang. Oh gak apa-apa lah, duit gue banyak, ya udah gue pakai aja pokoknya buat nabung sama buat gue main board game gitu kan. Ayo mari juga sisihkan uang itu atau mungkin apapun yang kalian punya untuk orang lain juga bisa rasakan teman-teman. Nah ada satu cerita di Alkitab gitu ya. Ada satu contoh lagi. Jadi ketika lu berdoa puasa misalnya gitu ya, ketika lu tahu nih mungkin misalnya gue tahu misalnya ya udahlah Abigail tahu gue sakit ya, jangan Abigail yang sakit. Nah kalau misalnya gue yang sakit, Abigail tahu nih gue sakit kayaknya amit-amit tolong dengan Tuhan Yesus gitu ya, parah banget gitu, bener-bener kayak aduh dia gak bisa sembuh-sembuh. Apakah ya pasti Abigail bakal, ya gak tahu sih ya pokoknya dia pasti lah, maksudnya dia pasti berdoa puasa, gue kayak jadi menguji pertemanan. Nah jadi ketika lu tahu nih ya, masa ada seseorang yang sakit, pasti lu bakal ambil bagian untuk berdoa puasa, iya gak sih buat temen lu? Bahkan seseorang yang penting dalam kehidupan lu. Bahkan even mungkin lu gak tahu orang itu di mana. Lu masa kayak ya orang itu lu tahu, tapi lu gak tahu seberapa kayak dia udah kayak menuju, kayak kematian gitu, saking sakitnya. Lu pasti akan mengambil bagian untuk berdoa puasa. Dan abis itu ketika lu berdoa puasa orang itu sembuh. Itu salah satu kemenangan yang kita terima, tapi bukan untuk kita, tapi buat orang lain teman-teman. Sama kayak lu lagi event, apa sekarang ya kita lagi mau, ya kita lihat ya masa birthday next gen. Kenapa sih semua pengerja bukan dipaksa kali ya, diwajibkan untuk berpuasa, kenapa? Karena kita percaya, kita bukan cuma sekedar ngadain ucapan syukur ibadah, kita bukan cuma sekedar ngundang orang asal-asalan, ayo dong datang ke ulang tahun next gen, ayo ada makan, ada fellowship, bukan. Karena kita percaya bahwa kemenangan itu bukan cuma buat next gen, tapi buat orang-orang bisa datang dan mengalami Tuhan. Itu salah satu tanda kemenangan juga teman-teman. Nah ada sebuah cerita di Alkitab, namanya Ratu Esther teman-teman. Nah kalau kalian tahu Esther, mungkin aku ceritain sedikit kali ya. Jadi ada di sebuah kerajaan, banyak lah ya kerajaan di Alkitab diceritakan, tapi ada sebuah kerajaan namanya kerajaan Persia teman-teman. Nah di saat itu ada seorang raja namanya Ahasiweros, dia punya ratu namanya Wasti. Pokoknya ada di awal cerita Ratu Wasti itu dibuang, jadi dia dibuang ya karena kesalahan dia juga. Tapi intinya ada satu momen di mana si raja tuh mencari seorang ratu. Pokoknya gue gak mau ceritain juga apa yang perjalanan Esther, tapi intinya adalah ketika Esther menjadi ratu, ada salah satu orang juga gitu ya, dipercayakan sama Raja Ahasiweros ini kayak intinya diberikan kuasa lah gitu, namanya Haman teman-teman. Nah si Haman ini, dia tuh kan kalau misalnya zaman dulu kali ya gitu, zaman kerajaan, kalau misalnya kita kan sekarang kayak hormat cuma selamat siang Pak Jokowi gitu kali ya mungkin atau gimana. Nah kalau mereka tuh bener-bener sampai kayak harus berlutut kayak gitu, kayak bener-bener menyembah gitu lah ya, kayak ibaratnya raja aja lu harus telungkup gitu, kayak kalau lu nonton drakor-drakor Korea ya lu tahu kan yang kayak gitulah ya. Nah lanjut, nah jadi tuh ceritanya si Haman ini tuh kayak merasa tuh dirinya kayak ya ketika gue datang gue harus dihormatin sama semua orang. At the end Esther itu punya paman namanya Mordekai teman-teman. Nah ketika semua orang sujud menyembah Haman, si Mordekai ini pamannya Esther tuh ya itulah gue jadi lupa kosakatanya kurang. Nah sujud, iya maaf ya, terima kasih teman-teman di depan. Nah sujud menyembah si Haman, dia gak lakukan itu. Jadi si Haman tuh udah panas hati. Bahkan ada satu perikop di Esther, di kitab Esther dibilang bahwa Haman tuh udah punya muslihat untuk memusnahkan bangsa
Yahudi, teman-teman. Bangsa Yahudi ini adalah bangsa Israel sebenarnya, teman-teman. Jadi ya keturunan bla 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 gitu lah ya. Penjelasannya lebih detail baca Alkitab. Nah, tapi intinya adalah ketika si Haman udah panas nih, Haman tuh kayak manas-manasin raja, kayak ngelapor ke raja. Raja, lu tahu gak sih ada satu bangsa yang hidupnya tuh nggak ngikutin peraturan lu, raja. Jadi istilahnya kan Persia pasti punya undang-undangnya gitu lah ya. Tapi nih bangsa ini tuh nggak mau hidup sesuai dengan peraturan lu, raja. Nah, raja kan bilang ya udahlah, maksudnya intinya ya buat sesuai dengan apa yang lu mau gitu, kayak ya udah. Akhirnya si Haman ya memusnahkan semua orang-orang yang bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Persia inilah. Nah, ketika dibunuh-bunuhin gitu lah ya istilahnya. Nah, si Mordekai itu kirim surat ke Esther karena Mordekai tahu gue cuma seorang yang kayak ya biasa gitu, walaupun gue dapat penghargaan dari raja, tapi lu tuh yang maksudnya lu kan istrinya raja gitu kan, lu kan ratu gitu, pasti lu bisa do something. Dia tuh tulis surat, dia sampai tulis surat ke Esther gitu. Nah, Esther tuh baca, lu bayangin gini ya, mungkin ibaratnya kayak lu nih sekarang di Next Gen gitu ya. Terus ada perintah semua anak-anak Next Gen dipunahkan gitu ya, punahkan gak tuh. Misalnya gitu ya, lu bayangin lu jadi udah posisi tinggi, terus lu gak do something. Nah, tapi hari itu Esther bilang gini, di Esther 4 ayat 11 dibilang gini, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran, dalam dengan tiada dipanggil, enggak dipanggil, kalau lu datang ke raja tapi lu enggak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang yaitu hukuman mati. Jadi kalau ada orang gitu ya, siapapun jabatannya ataupun ya lu petinggi atau apapun, bahkan lu rakyat, kalau lu datang ke raja tapi karena lu enggak dipanggil, lu bisa dihukum mati. Terus dibilang ini, hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku, si Esther ini, selama 30 hari tidak dipanggil menghadap raja. Jadi bayangin teman-teman, dia udah bilang bahwa, lu bayangin nih ya, kalau misalnya lu gak dipanggil, terus lu bisa mati kapan aja. Kalau misalnya lu datang, raja kasih tongkat emasnya gitu, kayak oh iya oke, boleh gitu, baru lu hidup. Tapi kalau enggak lu bisa mati. Dan si Esther bilang bahwa dia tahu bahwa, dia notice kasih tahu si Mordekai bahwa 30 hari selama sebulan ini gue gak pernah dipanggil sama raja. Kayak gitu. Nah terus di Esther 4 ayat 16 dibilang gini, Esther ngomong gini, tulis surat ke Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Di Susan itu di benteng namanya, ya tempatnya raja tuh benteng Susan itulah. Dan berpuasalah untuk aku, janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Hari ini teman-teman, kalau kita belajar dari Esther, ya mungkin ya gitu, kayak misalnya mungkin tadi yang gue bilang kayak Next Gen, atau mungkin satu geng lu gitu ya, kayak udah diincar sama orang untuk ya dimusnahkan gitu. Lu bayangin, kalau Esther ketar-ketir dan dia cuma bisanya, dia bilang gini ke raja gitu, ketika nanti bangsa Yahudi amit-amit dimusnahkan, dia cuma bilang gini, ya udahlah, kan gue ratu, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain, ya udahlah, gue biarin aja. Enggak, dia nggak hidup untuk dirinya sendiri, teman-teman. Hari ini maukah kita belajar sama seperti Esther? Dia bahkan berdoa puasa sebelum dia ketemu raja. At the end ceritanya adalah raja mengulurkan tongkat emasnya, dan akhirnya Esther tuh nyampein kebenarannya ke raja. Dan akhirnya si Haman ini dihukum mati lah gitu-gitu bla bla bla. Tapi hari ini yang harus kita ngerti adalah teman-teman, Esther berpuasa bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mengalami kemenangan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsa Yahudi. Untuk seluruh bangsanya. Hari ini teman-teman, masihkah lu berpuasa buat teman-teman lu? Masihkah lu berpuasa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Hari ini kalau lu tahu nyokap bokap lu belum kenal Tuhan, hari ini lu tahu bahwa banyak hal yang terjadi di dunia ini, dan lu percaya sama Tuhan, dan once ketika Tuhan datang nanti, lu tahu lu akan terangkat. Coba bayangin orang-orang sekitar lu. Hari ini mungkin lu udah coba segala hal, udah coba jangkau dia, udah coba doain dia. Apakah lu udah lakuin juga sesuatu, yaitu berdoa puasa buat dia? Ada 2 hal lagi yang aku mau sampaikan adalah, apa yang harus dilakukan sih ketika kita doa puasa? Yang pertama adalah jangan munafik. Ketika nanti kita berpuasa teman-teman, nanti aku akan kasih tahu apa sih tipe-tipe puasa, macam-macam puasa gimana. Tapi hari ini harus kita ngerti bahwa ketika kita berdoa puasa, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Di Matius 16 ayat 16 dibilang ini, apabila kamu berpuasa janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, ekspresi mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Di ayat selanjutnya dibilang,
Yesaya 58 ayat 3 dibilang ini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Engkaunya itu Tuhan. Dibilangnya sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Di ayat keempatnya dibilang ini, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini suaramu tidak akan terdengar di tempat tinggi. Hari ini teman-teman aku ada aku ada tebelin momen hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita berpuasa, teman-teman. Jangan sampai tadi dibilang bahwa jangan sampai lu mengubah air muka lu ketika lu di sekolah atau mungkin di kampus atau tempat kerja. Aduh, gue capek banget ya, gila lemes banget. Jam makan siang lama banget ya. Puasanya lama banget. Aduh, gue nggak bisa, gue nggak tahan. Terus lu kayak kasih lihat, aduh Justin gue capek banget nih, gue belum masih puasa, belum ini. Kayak menunjukkan bahwa lu sedang berpuasa. Lu menunjukkan bahwa aduh gue capek banget, lemah banget, lunglai, lesu, apapun itulah ya. Nah teman-teman jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Harusnya ketika lu berpuasa ya udah tetap lakuin bagian lu. Dan hari ini jangan sampai gitu ya. Nah aku mau ingetin bahwa gini ya, ketika lu berpuasa lu gak perlu kasih tahu gue berpuasa. Gue gak perlu kasih tahu Justin kalau gue tuh lagi puasa. Kecuali si Justin nawarin gue, coba mau minum gak? Sorry Tin, enggak, gue lagi puasa. Kayak gitu teman-teman. Hari ini lu gak perlu nunjukin ke siapapun bahwa lu sedang lagi berpuasa. Hari ini kalau lu tahu, lu pengen temen lu selamat dan cuma lu yang berpuasa hari ini, ya udah lakukan tetap itu. Walaupun orang lain seluruh next gen gak tahu kalau lu sedang berpuasa, ya tetap lakukan itu. Itu harga yang harus kita bayar teman-teman. Hari ini dibilang juga di ayat ketiga dan keempat dibilang, jangan lu berbantah, berkelahi, jangan lu mendesak semua buruhmu. Kalau hari ini lu berpuasa dengan tujuan yang salah, lu bilang bahwa, oh Tuhan, dia gini ya, si Caca lakukan yang jahat banget sama gue berpuasa biar Tuhan bales lebih jahat lagi dari apa yang dia lakukan ke gue. Teman-teman, itu puasa yang salah. Dan hari ini, kalau misalnya mungkin Oke, nah kalau hari ini lu dibilang di ayatnya gini, berbantah-bantah, berkelahi, di masa lu berpuasa terus lu berantem, lu emosi, lu marah gitu ya. Hari ini teman-teman, gue benar-benar tertampar dengan ayatnya dibilang bahwa puasa lu gak akan terdengar di tempat tinggi. Ibaratnya Tuhan gak akan pernah dengar. Jadi kalau hari ini lu pakai waktu puasa lu cuma buat ribut sama sesama lu, untuk lu kesel-keselan, yuk jangan. Karena ternyata di firman-Nya dibilang bahwa suaramu tidak akan terdengar tempat tinggi. Hari ini apapun yang lu puasain percuma. Waktu yang harus lu pakai buat berdoa, ketika lu puasa, lu pakai buat berantem. Lu pakai untuk berbantah-bantahan. Bahkan lu pakai untuk menjahatin sesama lu. Dan yang kedua adalah minyakilah kepala itu dan cuci mukamu. Teman-teman tadi soal minyak kita udah bahas soal minggu lalu bahwa lu gak bisa, lu cuma doa puasa tapi lu gak punya hubungan sama Tuhan. Lu gak akan bisa mengisi minyak itu dengan cuma ibadah. Lu berharap ibadah next gen setiap minggu yang akan membangkitkan iman. Percaya lu membangkitkan api lu gak akan bisa. Karena setiap hari lu akan dihadapin dengan setiap permasalahan. Kalau hari ini lu gak berpegang sama Tuhan, lu gak punya hubungan sama Tuhan, gue cuma mau bilang, ayo sadar. Kita lagi di masa-masa yang terakhir teman-teman. Kita lagi hidup di masa-masa yang kritis. Kalau hari ini aja lu gak punya pegangan, hari ini aja lu tahu Tuhan cuma satu-satunya sumber untuk lu bisa berpegang, untuk lu bisa kuat. Terus lu gak benar-benar sungguh-sungguh. Sayang banget teman-teman. Dan hari ini dibilang bahwa, bentar ya. Oke. Di ayatnya dibilang ini kan. Matius 16, Matius 16, tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari ini teman-teman, ketika lu berpuasa, ketika lu sekolah, ketika lu kuliah, kerja atau apapun, ketika lu melakukan segala aktivitas, tetap lakukan itu ketika lu puasa. Jangan lu berasa kayak, aduh kalau puasa tuh kayaknya gue harusnya di rumah aja, capek banget, kecuali nantilah. Kalau jam 12 buka puasa, jam 11 kita baru boleh keluar lah ya. Ya jangan kayak gitu, lakukan aktivitas lu seperti biasa. Kalau hari ini mungkin teman-teman kita biasa, gini ya, kadang sometimes kita gak bisa maintain tubuh kita. Kadang tuh ketika, jadi tuh gue pernah dengar cerita temen gue ketika dia doa puasa gitu ya. Dia bangun tidur, terus dia refleks buka kulkas, dia langsung minum air. Pas dia minum air dingin itu dia baru sadar, gue puasa ya, kayak gitu.
Nah hari ini teman-teman kalau kalian pernah lakukan itu, mungkin kayak lu refleks tiba-tiba gitu kayak apalah gitu, lu tiba-tiba batal gitu loh ya. Ya udah tetap lakukan itu. Karena bukan masalah tata caranya. Kalau lu melewati, masa lu batal gitu ya. Tapi ya udah tetap lakukan itu. Pernah ada anak-anak dulu di komunitas yang dulu, dia suka bilang juga, aduh Ci, aku lupa gitu, aku minum air gitu kan. Atau aku disuruh makan mama terus tiba-tiba aku makan gitu. Ya udah, tetap berpuasa sampai nanti di waktunya kita buka puasa. Jadi jangan sampai karena sesuatu yang refleks kita membuat, oh yaudah batal lah Ci. Atau mungkin kita berpikir gini, aduh Ci ya itu kayak gue gak bisa kalau misal beraktivitas, sebelum beraktivitas gue harus sarapan. Teman-teman, ini bukan masalah tata caranya, bukan masalah tradisi yang kita lakukan, tapi ini masalah soal lu mau atau enggak. Respon hati lu mau atau enggak untuk berpuasa. Akan selalu ada, bentar ya, akan selalu ada 1000 alasan untuk lu gak puasa, bahkan lu batal puasa. Tapi akan selalu ada 1001 cara untuk lu berpuasa. Jadi hari ini teman-teman, yuk mari sama-sama kita ambil bagian untuk berpuasa. Ada jenis-jenis puasa. Puasa yang pertama adalah skip 1 kali makan. Terus habis itu puasa 1 hari 24 jam. Ini mendetailnya ya teman-teman ya. Tapi ini maaf itu di catatan saya menurut saya gitu ya. Nah jadi puasa skip 1 kali makan tuh kita tetap biasanya bandel gak tuh. Makanan sama minum. Jadi lu puasa makan, puasa minum juga. Sampai kapan? Sampai terakhir lu makan malam hari ini. Lu akan berpuasa, start puasa sampai besok jam 12 siang teman-teman. Ada puasa 1 hari 24 jam, ada puasa Esther, tidak makan minum selama 3 hari, sorry angka 3-nya gak ada. Puasa Daniel. Puasa Daniel tuh seringkali orang bilang bahwa itu gak makan daging, tapi sebenarnya di ayatnya dibilang bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi hari ini teman-teman, ada di ayat selanjutnya dibilang bahwa dia cuma makan sayur sama air biasa. Tapi hari ini apapun caranya, apapun yang lu puasa, bahkan sekalipun lu puasa main game, itu juga salah satu bentuk puasa. Tapi hari ini kalau lu tahu, gini ya, lu yang paling tahu diri lu, seberapa lu bisa menahan diri untuk berpuasa. Kalau hari ini lu cuma puasa main game dan lu berasa, wah gue achieve terus sih, gue bisa terus. Ya udah, lakukan puasa yang lain. Dan yang terakhir adalah puasa Tuhan Yesus teman-teman, 40 hari 40 malam. Sorry tim PIN, saya minta waktu 5 menit lagi. Dibilang gini, di ayatnya dibilang gini ya, ketika Tuhan Yesus kan ya ketika dia dibaptis sama Yohanes Pembaptis, ada ceritanya gitu ya. Ketika dia dibaptis, sebelum dia memulai segala sesuatu pelayanannya, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan di cerita itu teman-teman dibilang gini, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk cobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, lu bayangin ya 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi ketika Yesus turun ke muka bumi ini, dia turun sebagai wujud manusia, dia sama kayak kita, hidup dengan daging. Kita punya kedagingan. Dan hari itu dibilang dia lapar dan dia dicobain sama iblis. Kalau hari ini kita sama seperti Tuhan Yesus, kita mengalami godaan, tantangan teman-teman. Ayo, jangan sampai kita berasa kayak, ya elah lu gak tahu sih Ci, susah banget, kayak gitu. Sorry to say, teman-teman doa puasa pengerja GBI Gatsu tuh tiap hari Sabtu. Dan lu tahu, gue kerja tuh dari Senin sampai Jumat. Dan gue tipe orang yang, sorry to say, gue suka banget makan bakmi. Dan bakmi yang gue makan tuh selalu gak tahu kenapa dia gak buka sampai jam 1 jam 2, gue juga bingung. Selalu bukanya dari jam 10, dari jam 8 pagi sampai jam 10. Kadang bisa lebih cepet kayak gitu. Tapi gue tahu bahwa, oh ini bukan masalah gue, oh ya Tuhan, lu ngerti lah ya. Bukan, tapi masalah gue mau atau enggak. Jadi hari ini teman-teman akan selalu ada godaan, akan selalu ada tantangan. Masalahnya adalah pilihannya di kita semua. Apakah kita tetap mau saat teduh atau enggak. Hari ini semua orang di muka bumi ini juga punya penyakit mah. Emang beda levelnya, ada yang mahnya akut, ada apa. Tapi hari ini teman-teman, gue mau sedikit highlight gitu ya. Cueni tuh orang yang juga punya penyakit mah gitu. Tapi sepanjang ya, maksudnya gue kayak melayani bersama Ciwendy gitu ya. Gue tuh pernah melihat di titik Ciwendy tuh pernah puasa sampai jam 6 sore. Lu bayangin, berarti berapa tuh? Biasa gue hitungan itu 14 jam, berarti tambah sampai jam 6 sore, jam berapa tuh? Jam 12 sampai jam 6. Nah teman-teman, jadi sebenarnya itu bukan alasan. Karena kita percaya teman-teman, ketika kita berpuasa, kehendak Tuhan menyertai kita. Amin. Dan begitu juga, nggak mungkin gini ya Tuhan izinin lu punya penyakit sampai ibaratnya kayak sampai jadi GERD gitu Ci. Tapi ingat ya, gue mau ingetin bahwa jangan sampai lu men-challenge diri lu, tapi lu gak tahu
maksudnya gini, kayak lu berpuasa maksain akhirnya, dan akhirnya lu sakit. Gue juga gak mau kayak gitu. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman, dan Tuhan berkati. Bye!